Selamat malam para hadirin semuanya yang berada di Atrium 3 Tunjungan Plaza. Sungguh berbahagia kita hari ini bisa hadir di tempat ini untuk bisa bersama-sama kita mengikuti sebuah workshop meditasi yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Karunasilo. Mungkin para hadirin semua di sini bertanya-tanya, kenapa kok meditasi di tempat keramaian gitu ya? Bisa nggak sih meditasi itu dilakukan di tempat keramaian? Biasanya para hadirin semuanya pasti yang terlintas di pikiran masing-masing kalau meditasi itu adalah butuh tempat yang tenang. Harus duduk, harus lampunya gelap, harus ada wewangian atau ambience-nya dibuat senyaman mungkin. Tetapi di sini kita ingin mencoba, kita ingin belajar experience yang baru untuk bisa belajar bagaimana sih kita bisa menenangkan pikiran kita, memancarkan cinta kasih dalam meditasi yang ada di mall. Jadi bagi pengunjung-pengunjung lain yang masih belum bisa hadir di sini, turun ke atrium TP3, monggo kita persilakan untuk bisa mengikuti. Ya, jadi kita undang bersama-sama. Di sini sudah ada bersama saya yang mulia Bante Karunasilo. Swatihotu, nama budaya Bante. Budaya. Ya, Bante, pada hari ini kita santai aja ya Bante ya. Kita belajar cinta kasih dan apa prakteknya dalam meditasi itu sendiri. Nah, untuk tema Vesak Festival 10 tahun ini adalah The Light of Compassion, Guiding for the Next Generation. Dan tepat sekali berhubungan dengan Hari Ibu Internasional yang pada tanggal 11 nanti dirayakan bersama-sama. Dan itu pula yang tercermin dalam rupa utama kita bahwa Sang Buddha waktu mencapai penerangan sempurna, beliau naik ke surga Tawatimsa mencari ibunya, mengajarkan Abhidhamma. Nah, sebenarnya makna cinta kasih yang ada sampai saat ini sebenarnya seperti apa sih Bante? Iya, oke, David ya. Ya. Jadi sebenarnya ya cinta kasih itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dia bersemayam dalam diri kita masing-masing. Maka cinta kasih, kasih sayang itu universal. Jadi semua orang memiliki itu, tinggal bagaimana sekarang kita mewujudkannya dalam tindakan yang nyata. Nah, sebab tidak sedikit di antara kita ini senang sekali memendam kemarahan, senang sekali memendam iri hati, benci, dan itu sebenarnya menjadi penyakit batin kita. Dan salah satu alasan kenapa kita tidak mudah bahagia, karena kita senang menggenggam kemarahan itu, senang menggenggam kebencian itu. Padahal kalau kita mau mencoba untuk menumbuh kembangkan cinta, kasih sayang, itu rasanya indah sekali. Nah, sebab dengan kita mampu menumbuh kembangkan perasaan cinta, kasih sayang, nah di situ ada kedamaian, di situ ada kebahagiaan. Nah, maka sejatinya ya kita semua ini memiliki cinta. Cinta itu universal. Bahkan ada satu kutipan indah berbunyi begini. Cinta itu ada di setiap agama, tetapi cinta tidak memiliki agama. Nah, karena cinta itu universal sekali. Maka cinta ini bagaimana sekarang ayolah kita wujudkan dalam tindakan nyatanya seperti apa. Tidak hanya dia bersemayam dalam diri kita, tetapi bagaimana kita mengaktualisasikannya dalam tindakan nyata begitu. Nah, jadi cinta itu sebenarnya bukan hanya cuma diomong di kata ya Bante ya. Sebenarnya definisi compassion atau cinta kasih itu sendiri menurut Bante yang tepat itu yang digambarkan sebagai apa? Apakah itu sebagai objek, apakah sebagai predikat, kata Iya. sifat atau kata kerja Bante? Ya, jadi cinta kasih ini dia bentuknya masih dalam kategori di arus batin kita. Tetapi ketika dia diaktualisasikan dalam tindakan nyata, dia menjadi belas kasih. Maksud tidak? Oh, ketika orang sedang menderita, ada ketergugahan, kita turut merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia, ada cinta di sana, ada empati di sana. Tetapi begitu ada aktualisasi Anda, tergerak tindakan Anda untuk membantu mereka, dan disitulah welas asih terjadi. Nah, maka ketika kita mencoba untuk mengembangkan meditasi meta, itu kan ada di pikiran kita, ada di arus kesadaran kita. Tetapi begitu Anda bangkit, nah bagaimana sekarang wujud cinta itu termanifestasi dalam tindakan nyata? Bisa tidak hadir seutuhnya bagi pasangan? Bisa tidak hadir seutuhnya bagi orang tua seutuhnya bagi anak-anaknya? Itulah yang nantinya penting untuk dilakukan. Maka cinta kasih ini
hanya masih bersemayam dalam diri kita, tetapi begitu termanifestasi dalam tindakan nyata, dia menjadi karuna, belas kasih. Nah, sehingga ketika hal itu dilakukan, maka kehidupan yang tenang, damai, harmonis itu bisa didapatkan. Gitu. Baik, menarik sekali. Jadi bagaimana wujud nyatanya Bante? Bagaimana cara kita menumbuhkan, mengeluarkan meta yang ada di dalam bersemayam tadi Iya, untuk berubah menjadi wujud karuna Bante? iya. Contoh sederhana saja. Kira-kira teman-teman nih suka tidak ketika berbicara diperhatikan dengan seksama? Nah, di saat kita mengaktualisasikan cinta dalam tindakan nyata, kita belajar menjadi pendengar yang setia. Kita menjadi seseorang yang mindful di situ. Maka kalau orang, saya punya teman loh Bante, dia rajin meditasi, tapi kenapa kehidupan sehari-hari dia suka marah-marah? Ada kan ya? Ih, suka rajin meditasi, sering retret, tapi kenapa kehidupan sosialnya dia kok mudah sekali? Trigger sedikit, marah, emosi, mudah tersinggung. Apa yang salah sebenarnya? Nah, ternyata dia tidak mindful. Dalam artian, dia hanya memberikan perhatian di saat dia duduk saja. Tetapi begitu dalam kehidupan nyata, dia berinteraksi sosial begitu, tidak ada cinta, tidak ada belas kasih. Sehingga orang tersebut, kenapa? Terjadi dalam kehidupan sosial tuh dia kenal meditasi. Dia rutin ikut meditasi, tapi kenapa? Ketika berhadapan dengan masalah, kesulitan, mudah sekali emosi. Ada loh. Nah, sehingga itu terjadi karena apa? Dia tidak membawa mindfulnya dalam tindakan nyata. Dalam artian ketika dia mengerjakan sesuatu, ada tidak perhatiannya di situ. Nah, maka perhatiannya yang istimewa itu apa? Perhatian, ada hati kan? Nah, ketika ada hati berarti kita mencurahkan sepenuh hati. Nah, sehingga tidak hanya kita sekedar hidup, tetapi akan benar-benar hidup. Nah, maka ketika teman-teman begitu mengenal meditasi, meditasi itu universal. Sebab meditasi itu adalah seni melatih pikiran kita, seni mengelola emosional kita. Jadi kalau kita yang mudah marah-marah, mudah tersinggung itu, kita belum piawai, nggak peka ya terhadap reaksi batinnya. Nah, coba kalau kita sudah latihan mindful teman-teman, terasa sekali. Begitu kita dihadapkan dengan suatu kejadian, fenomena yang awalnya mudah buat kita tersinggung, dia semacam ada energi yang ingin memuncak, dia keluar, tapi dia akan berhenti di area dada kita. Itu kalau kita mindful, kalau kita benar-benar memberikan perhatian terhadap emosional kita. Tapi kalau tidak, meledak dia. Wow, Kebal sudah hilang. ucapannya kasar. Kemudian ya kata-katanya menyakitkan. Malah menanam benih kabar buruk lagi ya Bante ya. Benar. Ya, jadi teman-teman ayo meditasinya oke, objeknya ketika Anda duduk, bawa perhatian di situ, tapi ketika Anda bangkit, mindful lah. Jadilah orang yang selalu memberikan perhatian di setiap tindakan yang dilakukan, begitu. Betul, luar biasa sekali. Sehingga bisa dikembangkan lebih dalam lagi bahwa sebenarnya ketika kita bisa memahami makna meta dan karuna lebih dalam itu bukan hanya sekedar ketika kita mau mencintai, mau mengembangkan cinta kasih perlu objek ya Bante ya. Ketika pemahaman kita sudah lebih tinggi, maka cinta kasih itu berubah menjadi cinta kasih yang universal. Yang tadi Bante bilang bahwa tidak hanya dalam state meditasi saja, ketika keseharian justru harus dimunculkan metanya itu. Nah, bagaimana Bante untuk karena mungkin teman-teman masih awam di sini. Kalau misalkan mencintai sesuatu, berarti ada sesuatu yang dipegang. Nah, sedangkan kalau kita berbicara dalam dhamma, sesuatu yang kita pegang terus-menerus pun juga akan menjadi sumber penderitaan. Nah, bagaimana melihat dualisme ini dan bagaimana kita bisa memunculkan meta yang universal, Bante? Oke. Teman-teman perlu ketahui loh, di saat ada benci dan cinta, di situ ada perhatian. Benci dan cinta itu ada perhatian loh. Ketika Anda tidak suka dengan seseorang, mobilnya ada di parkiran, nggak jadi masuk Begitu Anda lihat sepatunya, waduh dia datang, nggak jadi Begitu juga yang ketika perasaan benci aja ada perhatian, bagaimana dengan cinta toh? Wah, itu lebih-lebih perhatian sekali. Nah, sehingga ketika kita mengenal Dharma, ini kan universal sekali, itu kita menggenggam bukan didasari oleh nafsu, keinginan, tetapi didasari dengan kebijaksanaan. Ini yang membedakan. Nah, maka ketika teman-teman begitu ya yang namanya hidup sosial toh, dihadapkan dengan bertemu dengan seseorang, ada benci itu, di situ ada perhatian, tetapi perhatiannya Anda genggam dengan niat yang buruk. Tetapi begitu ada cinta,
Anda memberikan perhatian dengan dasar kebijaksanaan, Anda tidak terikat, Anda tidak melekat. Nah, maka kan dikatakan dalam Dhammapada kan, dari cinta timbul ketakutan, dari cinta timbul kesedihan. Cinta yang dimaksud di situ adalah cinta yang didasari nafsu keinginan. Nah, karena pada hakikatnya nanti semua akan tunduk pada perubahan kok. Pada hakikatnya nanti kita harus siap ditinggalkan dan meninggalkan kok. Nah, sehingga dari situlah kita belajar. Nah, tetapi dengan hal tersebut mampu kita bedakan bagaimana? Membedakan antara cinta yang menggenggam, cinta yang terikat, dasari dulu. Maka kan di dalam Dharma yang diajarkan Sang Buddha tuh pandangan benar yang utama ya. Jadi ketika kita sudah memiliki mindset yang baik, itu nanti akan mengatur bagaimana cara kita berpikir, berucap, dan bertindak. Pandangan benar. Iya, lalu daya upaya kita juga akan benar. Gitu. Betul. Nah, mungkin nanti ini bisa dibantu oleh teman-teman di atas, bisa di next slide ya teman-teman. Untuk selanjutnya ini pertanyaan yang mungkin sebenarnya simpel Bante, tapi dalam prakteknya itu menjadi sulit. Nah, menurut Bante, kenapa sih kadang ketika kita mau untuk mengekspresikan cinta kasih ke seseorang, entah itu orang yang terdekat dengan kita, bahkan jangan bilang kalau misalkan yang universal, ke orang yang terdekat mungkin masih sulit Bante. Apa sih sebenarnya yang menghalangi kita untuk memancarkan cinta kasih? Padahal itu orang yang dekat dengan kita. Iya. Atau kita pancing dulu Boleh, audiennya. boleh. Kira-kira coba sebutkan 3 orang yang dicintai. Boleh. Nah, Ayo. mungkin teman-teman audiens di sini sebutkan 3 orang ya Bante ya? Orang lah. 3 orang yang paling dicintai. Anda cintai, Anda sayangi, Saya coba. tak sambil berdiri Boleh, Bante. silakan. Volunteer? Siapa? Oke, silakan. Sebutkan 3 orang yang paling dicintai. Ayah, ibu, dan kakak. Oke, ayah, ibu, dan kakak. Kita kasih aplaus dulu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Yang lain? Butuh pembanding jawaban ya Bante ya, Iya supaya dong. asik ya Bante. Yuk, siapa dong? 3 orang yang paling dicinta. Siapa? Biar balance, jadi kan cowok sekarang cewek nih. Oh, oke, Ya. boleh, cewek. Oh, sebelahnya Uri boleh nih. Ayo, 3 orang. Diri sendiri, ayah dan ibu. Oke, kita kasih aplaus ya. Wah. Nah, ini kan ada slide ya. Dipikir nih, siapa ya 3 orang yang paling Anda sayangi? Nah, sekarang di Buddhis ini jawabannya ya. Kita lihat di slide Di next slide ya ini. Nah, ada di salah satu sutta teman-teman ya, namanya Malika Sutta. Itu bagian dari Samyutta Nikaya, kelompok 3 sutta ke-8. Itu ada dialog nih, percakapan antara Raja Pasenadi dengan Ratu Malika. Nah, idealnya kan seorang pasangan begitu kalau ditanya, Dinda, siapa orang yang paling Anda cintai? Pasti kalau idealnya kita sebagai pasangan toh, oh saya sangat mencintai Kanda sebagai pasangan saya. Ternyata tahu tidak jawaban Ratu Malika? Di luar ekspektasi. Jawabannya bagaimana? Tidak ada satu orang pun yang lebih saya sayangi, melebihi diri saya sendiri. Nah, kalau orang pada umumnya pasti berpikir, egois sekali ya. Egois sekali kan? Tetapi beda, inilah indahnya Dhamma. Nah, akhirnya di situ bermakna bagaimana? Maksud daripada mencintai diri sendiri di sini adalah, nah seringkali kan kita lupa nih, fokus mencintai orang lain, Anda abai diri sendiri. Ya, nah sehingga hal tersebut membuat kita apa? Lelah menjalani kehidupan teman-teman. Kita terlalu hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Hanya untuk mendapat apa? Perhatian, kasih sayang, belas kasih. Nah, maka apa jawaban Ratu Malika? Jadi, tidak ada satu orang pun yang lebih dia cintai melebihi dirinya sendiri. Akhirnya, Sang Buddha memberikan validasi. Karena kan Raja Pasenadi kemudian curhat kepada Sang Buddha. Ketika satu pertanyaan disampaikan ke Ratu Malika, kok Ratu Malika menjawab demikian? Nah, akhirnya Sang Buddha mengatakan, oh Baginda, ketika seseorang ini ya melintasi segala penjuru dengan pikiran, tidak ada satu orang pun yang lebih mereka sayangi. Tidak ada satu pun orang yang lebih mereka cintai terlebih dirinya sendiri. Toh. Tujuannya apa? Ketika Anda mencintai diri sendiri nih, Anda akan berupaya apa? Bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, sehingga kalau kita senang diperhatikan dengan baik, kita senang diperlakukan dengan baik, hal serupa akan Anda lakukan. Kalau kita sudah terpenuhi oleh rasa cinta, tidak ada lagi ada tuntutan. Selama ini kan selalu nuntut tuh, ayo coba siapa yang hubungannya tidak baik-baik saja. Aku ingin dimengerti, aku ingin disayangi. Penuntutan di situ. Tetapi
begitu Anda memiliki mindful, perhatian, oh bahwasanya cinta itu harus tumbuh kembang dalam diri kita sendiri. Kita awali di situ. Nah, setelah Anda benar-benar mencintai diri sendiri, saya tidak suka loh dibohongi, Anda jangan bohongi pasangan. Saya tidak suka loh diselingkuhi, Anda jangan selingkuh. Kan begitu toh? Nah, itulah wujud cinta itu sebenarnya bukan cinta yang egois, tetapi cinta yang didasari kebijaksanaan. Nah, ketika teman-teman begitu ya, suka diberikan perhatian, diberikan kasih sayang, berikanlah itu kepada orang lain. Nah, sehingga kita tidak lagi banyak menuntut. Nah, di mana suatu hubungan tidak harmonis? Karena banyak tuntutan. Nah, jadi ingat ya, jadi ketika Anda dikatakan, coba sebutkan 3 orang yang Anda cintai, jangan lupa diri sendiri ya. Karena kalau kita terus fokus pada kebahagiaan orang lain, kita terlalu capek, lelah, memenuhi ekspektasi orang lain itu tidak mudah. Maka ayo, apakah saya sudah mencintai diri sendiri? Kalau Anda benar-benar mencintai diri sendiri, sudahkah Anda memaafkan juga? Ya, jadi itu penting. Jadi sebuah tahapan bagaimana nanti kita mewujudkan cinta kasih dan kasih sayang itu dalam tindakan nyata begitu. Luar biasa, menarik sekali jawaban Bante. Jadi sebenarnya ketika jawaban tadi Bante, ada yang pertama kali yang dijawab adalah di luar dirinya Iya. sendiri ya Bante ya. Sehingga mungkin banyak orang merasa bahwa dirinya adalah, ada istilah people pleasure Bante. Dia mengharapkan orang lain berbahagia dulu sebelum dirinya sendiri. Padahal kalau misalkan kita belajar yang tadi Bante sampaikan, bagaimana bisa kita mencintai orang lain kalau diri kita sendiri belum dicintai. Ya, nah sebenarnya wujud nyatanya dalam Dhamma itu mencintai diri sendiri itu seperti apa? Apakah makan yang Ya. enak, makan yang bergizi, atau pakai wewangian, baju yang bagus, atau bagaimana sebenarnya Bante? Ya, wujud cinta pada diri sendiri itu adalah bagaimana Anda mendekatkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Ya, maka ada sebenarnya satu suta sebelum Raja Pasenadi bertanya kepada Sang Buddha itu ada di bagian Samyutta Nikaya juga nih, kelompok 3 suta yang keempat. Ya, jadi di situ Raja Pasenadi ini dia duduk di dalam keheningan, muncul nih sebuah pemikiran dalam kesadaran beliau. Kira-kira siapa ya orang yang dijadikan sebagai kekasih, yang dijadikan sebagai musuh? Oh, ternyata ketika seseorang mendekatkan dirinya pada kebaikan-kebaikan, dia mencintai dirinya sendiri, dia menyayangi diri sendiri. Maka ketika teman-teman memiliki pola pikir yang baik, positif, ya. Nah, itu adalah wujud cinta pada diri sendiri loh. Bagaimana Anda memiliki tutur kata yang baik, sopan, lemah lembut, tindakan yang murah hati, perilaku yang murah hati begitu ya, suka menolong. Itu wujud cinta dalam tindakan nyata. Itu berarti Anda mencintai diri sendiri. Tetapi tatkala Anda mulai memendam kemarahan, kebencian, kejengkelan, Anda memusuhi diri sendiri. Ketika Anda dipenuhi rasa amarah, benci, jengkel, senikmat apapun makanan itu tidak akan terasa nikmat, saudara. Tetapi ketika Anda mulai berpikir positif, berpikir baik, makanan sesederhana apapun itu akan terasa nikmat. Karena apa? Batin kita sudah tenang, batin kita damai. Tetapi kalau batin kita bergejolak, nah itu menyebabkan kita tidak bahagia. Nah maka wujud cinta seperti apa sih dalam Buddhis itu adalah ketika Anda mendekatkan diri pada kebaikan-kebaikan. Maka teman-teman yang menjadi volunteer, menjadi panitia ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri loh. Ketika Anda mendekatkan diri pada kebaikan, Anda memberikan sebuah show kebaikan kepada orang lain, di situ adalah wujud cinta pada diri sendiri juga. Oleh karena itu patut kita apresiasinya, kita kasihkan aplaus untuk diri semua ya. Jadi itu bentuk cintanya, sederhana sekali. Sederhana tapi sulit dilakukan Bante. Iya. Sulit bukan berarti tidak bisa. Betul. Sulit bukan berarti tidak bisa. Tetapi yang menjadi penghalang justru dalam tanda kutip kebutuhan kita, yang ketidaktahuan kita bahwa ketika kita tadi mendekatkan diri terhadap kebaikan, termasuk mungkin memiliki pandangan yang benar ya Bante. Iya. Seperti yang tadi di awal Bante sampaikan bahwa pandangan benar dalam satu jalan mulia berunsur 8 itu adalah yang fondasi utama. Nah, terkadang ketika kita emosi, ketika kita terseret oleh pikiran kita, kesadaran kita turun, kita muncullah benih-benih kebencian. Jadi kotoran batin itu muncul semua ya Iya. Bante. Dan ketika itu terluapkan, mungkin misal ketika kita ngomong kasar gitu ya Bante ya, atau ketika kita sebenarnya tidak ada maksud untuk seperti itu, tetapi orang lain mungkin tidak merasa rugi ketika kita ngomong kasar. Tetapi apa sebenarnya itu kan bentuk tidak mencintai karena menimbun benih kebencian dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan pandangan benar itu supaya kita mau untuk rajin dalam praktek meta itu Bante. Iya.
Terkadang tidak mudah loh teman-teman untuk memancarkan meta kalau diri sendiri belum bahagia. Rasanya impossible sekali. Semoga semua mau bahagia, kita masih membenci, iri hati, jengkel, dongkol. Gak mudah loh. Apalagi dulu dia bestie saya Bante. Tapi gara-gara saya dibohongi, wih sulit kalau saya kembangkan meta kan. Pernah ngalamin gitu tidak? Sering mungkin Bante. Sering ya? Sering. Nah, ternyata kita juga butuh mengubah cara mindset kita juga. Bagaimana nanti merubah agar yang awalnya kita sulit mengembangkan meta, tetapi akhirnya kita juga lebih lunak. Akhirnya mampu menumbuhkan benih-benih meta, cinta kasih. Jadi itu sebagai cara Anda mengobati luka batin juga teman-teman. Ya, ketika kita berbicara kasar seperti tadi itu juga sebenarnya adalah manifestasi dari batin kita yang tidak bahagia. Ketika kita berkata kasar, suka menuduh, ya membuat fitnah segala macam itu adalah manifestasi batin yang tidak bahagia. Nah, maka sekarang di suatu konteks begitu ya, saya dulu punya teman Bante tapi sekarang karena ada masalah, saya kok kalau mengembangkan meditasi meta tidak bisa. Nah, itu kira-kira apa yang salah ya? Nah, inilah sebuah analogi teman-teman. Kalau saya berikan kertasnya apa yang Anda lihat nih? Kertas warna? Kertas warna putih. Nah, tapi ketika saya balik, apa yang Anda lihat? Hah? Titik hitam Bante. Di kertas ini apa yang Anda lihat nih? Titik hitam ya? Titik hitam. Siapa yang melihat titik hitam? Coba angkat tangan. Hampir 100% kan? Ternyata inilah penyebab kenapa kita tidak mudah memancarkan meta. Berbagi kasih kepada dulu dia bestie saya. Tetapi karena dia sudah melukai saya, dia telah memukul saya, akhirnya benci muncul. Dan tidak mudah untuk memancarkan meta toh? Tahu tidak penyebabnya? Karena pandangan kita, yang dulunya teman kita baik sekali di cara pandang kita ya. Begitu dia sudah melakukan hal yang buruk, ada titik hitam. Kita fokus pada titik hitam. Anda abai dengan warna putih. Nah, kalau kita bisa mengubah cara pandang kita, mindset tadi ya, pandangan benar, di situ batin kita yang awalnya kaku, keras, tertutup, dia semakin melunak. Karena kita ingat kebaikannya. Oh iya ya, dia kan dulu bestie saya. Sesusah-susah saya dia pernah ada loh untuk saya. Nah, itu penting. Tapi sulit Bante memunculkan pemikiran seperti itu. Nah, Bante. makanya inilah pentingnya mindset itu, cara pandang kita. Maka dengan cara pandang yang kita ubah itu, barulah pikiran benar muncul. Barulah ucapan benar muncul toh. Tindakan benar muncul. Jadi kalau mindset ini saja susah kita ubah, susah bukan berarti tidak bisa. Butuh latihan. Nah, maka ayo ketika kita duduk hening, ingat ketika yang muncul kuat sekali hal buruk itu, coba ingat. Oh iya, dulu saya pernah jalan-jalan ke Selekta kok berdua, saya pernah ditraktir. Ingat kebaikan itu. Nah, karena ketika kita ingat kebaikan itu, yang dominan muncul dalam arus kesadaran itu yang melunakkan hal-hal yang buruk itu. Tetapi kalau kita tidak mau mengingat hal yang baik itu, tetap batin kita ini akan selalu fokus pada apa? Hal-hal buruk itu. Maka sebaik apapun teman Anda dulu, ketika yang kuat Anda pandang, Anda pernah kecewa, sulit untuk bisa memancarkan meta. Nah, maka kan di dalam Abhidhamma itu dikatakan ada 9 penyebab munculnya kemarahan dan kebencian. Orang berpikir begini, oh dia telah menyakitiku, dia sedang menyakitiku, atau dia akan menyakitiku. Objeknya kita ya. Lalu ke 4, 5, dan 6 kita berpikir begini, dia telah menyakiti orang yang saya sayangi, dia sedang menyakiti orang yang saya sayangi, atau dia akan menyakiti orang yang saya sayangi. Pasti Anda bisa marah toh? Benci pasti muncul. Lalu kita berpikir dalam selanjutnya yang poin ke-7, 8, 9 adalah kita berpikir begini, oh si David akan membantu musuh saya. Kebencian muncul, jengkel muncul. Oh si David, apakah dia telah membantu, sedang membantu, atau akan membantu. Jadi 9 penyebab munculnya kemarahan, kebencian. Nah, maka ketika kita punya suatu story, pengalaman bahwasanya dia dulu bestie saya, kenapa sulit, sekarang saya kembangkan meta, cara pandang Anda yang masih tertutup. Buka dong, ya. Seburuknya orang dia punya sisi baik. Nah, yang sisi baik inilah yang kita dominankan sekarang. Sehingga ketika itu muncul dalam arus kesadaran kita, akan lebih mudah kita bangkit untuk memaafkan kesalahan itu. Memaafkan bukan berarti Anda lemah loh. Memaafkan itu menyembuhkan luka batin Anda. Setuju tidak? Setuju. Ya. Jadi itu nanti luka batin Anda mulai sembuh, berarti Anda sudah
setahap lebih maju dalam latihan spiritualnya. Begitu ya. Luar biasa. Nah, jadi nih wujud kasih nyata saya itu adalah memaafkan. Ya, jadi memaafkan itu menyembuhkan. Nah, coba kalau Anda tidak memaafkan, panas sekali ya. Anda tidak bisa tidur nyenyak, ya. Ke bawah dalam pikiran Anda, siang kita benci dia bisa minum Starbucks dengan enak, makan makanan enak, lah Anda tidak bahagia kenapa? Berbagai macam bentuk pikiran itu menghantui Anda. Jadi memaafkan itu menyembuhkan. Nah, terlebih juga ketika Anda mampu memaafkan kesalahan Anda di masa lalu. Ada loh, tipikal orang yang dia belum menerima dirinya seutuhnya. Itu justru yang menjadi beban dibawa terus ya Bante Nah, ya. itulah yang menjadi mental block kan. Jadi kita perlu teman-teman, kita tidak hidup di masa lalu, kita hidup di masa sekarang, this a moment ya. Dan juga karena kita belum berdamai dengan diri sendiri, bagaimana mampu memancarkan meta dengan orang lain. Jadi mental block ini pun harus kita obati teman-teman. Jadi bagaimana? Ayo rangkul diri kita sendiri. Kita bisa tidak memaafkan diri kita yang dulu. Karena tidak sedikit di antara kita ini masih dibebani oleh luka batin di masa lalu. Pernah disakiti, pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Oh, Anda tidak bahagia ternyata. Nah, sehingga hal itu Anda belum obati, tidak mudah. Maka ayo kita belajar pertama itu apa? Mulai memaafkan diri kita sendiri. Jadi segala bentuk kesalahan, segala bentuk kekeliruan yang pernah kita lakukan di masa lampau itu jadi pelajaran. Itu jadi pengalaman yang membuat kita tumbuh. Ini adalah ruang untuk tumbuh, ruang untuk sembuh. Maka bahagialah kita mempelajari Dharma, ajaran universal bagaimana kita mampu merangkul luka menjadi suka. Ya, duka tidak melulu penderitaan, tetapi kita belajar di penderitaan untuk menumbuhkan kebahagiaan. Ya, jadi memaafkan diri sendiri, lalu juga memaafkan orang lain. Dan juga itu untuk apa? Kebahagiaan, kedamaian kita semua. Begitu. Siap. Benar Bante. Nah, sebagai ini kita sudah mulai mau masuk ke puncak materinya Bante. Iya. Nah, apakah apa yang Bante katakan tadi itu semua ada hubungannya dengan meditasi Bante? Dan Iya. bagaimana meditasi ini menjadi alat atau sarana bagi kita untuk bisa mencintai diri sendiri? Oke, sangat-sangat berkaitan. Coba, dalam meditasi itu kita akan mengenal 3 bentuk pikiran loh. Pikiran masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Tetapi tidak sedikit orang teman-teman, dia kalau sudah duduk nih apa? Pikirannya ribut sekali. Mengundang ketakutan, kekhawatiran. Aduh, sukses dari acara ini, ketakutan muncul, kekhawatiran muncul, kan bisa terjadi begitu. Itu adalah produk pikiran. Nah maka ketika teman-teman mampu hadir seutuhnya di sini dan saat ini adalah kehidupan yang nyata teman-teman. Disitulah bagaimana Anda mencintai diri sendiri. Maka ketika Anda meditasi, disitulah proses penyembuhan terhadap luka batin Anda sebenarnya. Bagaimana ketika kita duduk ya, duduk santai, rileks. Kita pertama, kita harus mengambil posisi duduk yang santai, rileks. Ya boleh kalau tidak hanya duduk di matras begitu, boleh duduk di kursi juga tetapi tidak bersandar. Tetap duduk tegak, namun tetap rileks dan waspada. Tidak lupa untuk memejamkan mata. Nah, tapi di fase kita memejamkan mata, pikiran ini liar sekali. Nah, maka untuk menghalau agar pikiran ini tidak larut ke masa lalu. Nah, seringkali kan luka batin itu bangkit karena kita ingat masa lalu. Betul. Apalagi ketika kita tenang. Iya. Disitulah nah, sebenarnya suatu proses yang alami kita sedang membersihkan sampah-sampah pikiran itu. Kalau kita tidak pernah menyentuh itu, wah itu jadi beban mental. Makanya banyak sekali mental block kita. Nah, karena kita mau meditasi, mau duduk, itu kan seni memahami pikiran kita, itu universal teman-teman. Jadi ketika kita mampu duduk meditasi, kenal, oh ini pikiran masa lalu. Sadari, lepaskan, relaksasikan kembali kepada momen saat ini. Oh pikiran saya sudah mulai mengembara nih. Buat imajinasi, angan-angan ya kan. Tetapi imajinasi angan-angan bisa mengundang ketakutan, kekhawatiran. Oh ini pikiran masa depan ini. Saya coba kenali, lepaskan, relaksasikan kembali kepada momen saat ini. Kembali kepada momen saat ini, apa yang diperhatikan? Apa Bante yang diperhatikan Bante? Paling mudah itu napas. Coba, masih bernapas nggak? Wah kalau tidak bernapas coba kita panggilkan tim medis nih ya. Sahabat paling dekat itu napas teman-teman. Jadi begitu kita ingin terhubung dengan momen saat ini, coba sadari napas Anda. Maka begitu pikiran kita mulai liar, kacau, khawatir, sadari napas. Maka caranya bagaimana? Tarik napas lebih dalam. Hembuskan pelan-pelan. Itu untuk menetralisir kekacauan, kekhawatiran dalam pikiran kita atau menyeimbangkan lagi emosional kita. Nah maka
Ketika batin kita sudah mulai mengenali itu sudah setahap lebih maju kalau latihan kita. Jadi jangan kira wah meditasi susah, tidak. Justru tatkala kita mampu mengenal pikiran masa lalu, pikiran saat ini dan pikiran masa depan, itu sudah setahap kita sudah memiliki kemajuan dalam latihan meditasi. Nah, baru nanti akan muncul tuh berbagai macam gejolak perasaannya. Karena pikirannya kontak dengan masa lalu yang menyakitkan, dia sedih, dia tidak bahagia, gegana, gelisah, galau merana dia. Dalam meditasi bisa muncul demikian. Nah, maka ketika itu muncul, kita bisa tidak sadar bahwa itu adalah pikiran masa lalu yang kontak dengan pengalaman yang buruk. Tetapi akan muncul juga pikiran ini kontak dengan masa lalu hal-hal yang menyenangkan. Akhirnya terbuai kita, terlena kita. Lupa waktu saat ini kan. Nah, maka gejolak emosional kita itu kita akan lebih peka nanti mengamati itu. Itu sebuah bentuk-bentuk pikiran yang muncul ya Bante pada Iya. waktu meditasi. Benar. Jadi ketika meditasi itu kita akan paham teman-teman. Ya, hidup ini kan 5 gugus kelompok ya. Kalau kita belajar dhamma ya, rupa yang terlihat nih. Kita setiap hari hanya fokus pada rupa, fisik saja. Tetapi lupa untuk menghias batin. Batin itu ada 4. Di meditasi kita kenal nanti. Oh, ada perasaan, wedana. Sanya, persepsi. Persepsi yang selalu memainkan kita, menilai baik dan buruk. Bentuk-bentuk pikiran inilah yang sering kacau. Ya, produk pikiran masa lalu, masa depan. Lalu yang kita kembangkan adalah kesadaran. Nah, jadi dari 5 gugus kehidupan ini yang penting sekali loh. 1:4. Ternyata batin ini menentukan kebahagiaan kita, ya. Nah, jadi saat meditasi itulah bagaimana sekarang kita mengembangkan metta. Kok susah ya saya mengembangkan metta ya? Berarti Anda belum memaafkan diri sendiri. Jadi belajar untuk memaafkan diri sendiri dulu. Ayo, ketika duduk hening, kita benar-benar menerima diri kita di sini dan saat ini. Belajar untuk memaafkan diri kita di masa lalu. Sehingga kita bisa hadir di sini dengan senyuman, dengan manis tersenyum. Coba manis tersenyum dulu biar rileks. Manis tersenyum ketika meditasi juga penting. Itu untuk merelaksasikan kita. Nah, begitu pula ketika kita sudah mampu berdamai dengan diri sendiri ya, baru kita belajar untuk memaafkan orang lain. Sehingga nanti tidak akan menjadi beban dalam arus kesadaran kita. Maka ini ada suatu hal yang perlu kita lakukan dulu ya, agar nanti kalau pas sesi kita meditasi tidak nyesek di dada ya, tidak sakit di arus kesadaran kita, ada ungkapan permohonan maaf yang perlu kita lakukan. Ayo coba teman-teman, kita belajar nih, hadir seutuhnya di sini saat ini, boleh dengan bersikap anjali sebagai bentuk kita dengan sungguh-sungguh sekali untuk melakukan pemaafan ya. Nanti ikuti setiap kata yang saya sampaikan ya. Tapi coba untuk dengan mata tertutup, sembari dengan manis tersenyum ya. Jika saya telah berbuat kesalahan pada siapapun, Jika saya telah berbuat salah kepada siapapun, melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, semoga saya dimaafkan, semoga saya dimaafkan, agar saya dapat hidup damai dan bahagia. agar saya dapat hidup damai dan bahagia. Saya juga memaafkan siapapun Saya juga memaafkan siapapun yang telah berbuat kesalahan kepada saya, yang telah berbuat kesalahan kepada saya, melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, agar mereka dan saya dapat hidup damai dan bahagia. agar mereka dan saya dapat hidup damai dan bahagia. Sadu, 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 sadu. sadu. Ya, semoga demikian adanya, semoga demikian adanya, semoga demikian adanya. Nah, itu sebuah ungkapan yang akan membuat kita bagaimana belajar untuk sembuh. Ya, jadi kalau kita punya salah, kalau orang lain punya salah, belajar untuk memaafkan. Maka nanti ketika ada meditasi, yang dulunya batin kita menolak sekali keadaan orang lain, tetapi kita akan mulai menerima dia dengan cinta. Nanti akan kita mudah untuk memancarkan metta kepada orang-orang tersebut. Jadi ketika Anda meditasi, yang perlu kita ingat bagaimana? Pertama, khususnya untuk meditasi metta ya, ingat satu momen dulu, di mana kita merasa dicintai sekali. Kita mendapat apresiasi, mendapat dukungan, ketemu dengan orang yang Anda sayangi. Itu seakan perasaan itu muncul di saat ini lagi. Senang sekali, bahagia sekali. Terima perasaan itu dengan manis tersenyum. Nah, dengan kita mendapatkan momen itu, trigger itu ya, perasaan bahagia itu akan lebih mudah nanti ketika Anda mau berbagi kasih kepada orang lain. Kalau kita saja masih kosong rasanya, hampa, bagaimana mengembangkan metta? Kan nggak mudah. Nah, jadi itu tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan dan semua orang bisa lakukan kok. Karena kan pada dasarnya kita semua punya pikiran.
Kita semua punya perasaan. Jadi meditasi itu seni mengenali pikiran Anda, seni untuk mengelola emosional Anda untuk apa? Mencapai kehidupan yang damai, harmoni di saat kehidupan ini juga begitu. Nah, ini Bante sudah siapkan materi ya Bante ya untuk Ada. panduan meditasi meta kita pada hari ini. Nah, mungkin bisa dibantu teman-teman dari atas, bisa ditampilkan untuk slide-nya. Ya. Nah, isinya bagaimana nanti Bante, meditasi workshop-nya nanti? Nah ini kan ada nih mana tadi yang ada 4 bentuk tuh ya? Ya, Ya, jadi meditasi ini nanti kita belajar pertama itu adalah ambil posisi duduk yang santai rileks. Ya, jadi kita langsung kan nih? langsung aja Bante. Langsung ya, oke ayo teman-teman. Jadi agar mudah ya, kalau kita duduk di kursi itu ya kita harus sejajar nih. Kakinya menyentuh lantai itu harus sejajar dan juga tegak. Jadi tidak menyandar. Nah, ketika duduk di matras bersila, itu upayakan jangan menindih kakinya ya. Tetapi boleh kaki kiri di depan atau kaki kanan di depan. Ini biar rileks, santai. Nah, nanti tidak mudah kesemutan, tidak mudah kaku, kebas kakinya ya. Nah, baru setelah itu karena ini lebih bagus sekali tempat rasanya karena ada untuk menopang diri kita sehingga nanti lutut ini bisa sejajar. Oke, itu tahapan awal. Lalu kedua adalah kita mencoba untuk meletakkan tangan kita di atas pangkuan ya atau boleh di atas lutut sebagaimana itu kita rasa santai, rileks. Nah, baru perlahan kita belajar untuk menutup kedua kelopak mata kita. Ditutup dengan damai, ya. Nah, jadi izinkan saya ya memberikan sebuah instruksi meditasi bagaimana ini akan sangat membantu untuk menciptakan rasa damai, rasa bahagia di sini dan saat ini. Oke, tahapan awal adalah kita mengambil posisi duduk yang santai dan rileks. Ya, setelah itu pejamkan mata dengan damai. Mari arahkan perhatian penuh kesadaran Anda berada di momen kekinian, di sini dan saat ini. Perlahan memberikan perhatian penuh kesadaran, letakkan pada area ubun-ubun Anda. Ubun-ubun disadari, rileks. Nah, jadi pikiran-pikiran yang lain kita istirahatkan, cukup mengarahkan perhatian penuh kesadaran Anda untuk mengikuti setiap kata yang saya ucapkan. Kepala disadari, rileks. Kening disadari, rileks. Alis disadari, rileks. Mata disadari, rileks. Hidung disadari, rileks. Bibir atas disadari, rileks. Bibir bawah disadari, rileks. Ya, bisa untuk membuat senyuman yang alami agar otot-otot di area muka kita tidak kaku, tidak tegang. Jadi menarik ujung-ujung bibir kita dengan manis tersenyum. Dagu disadari, rileks. Leher disadari, rileks. Pundak disadari, rileks. Dada dan punggung disadari, rileks. Tangan disadari, rileks. Perut disadari, rileks. Paha disadari, rileks. Lutut disadari, rileks. Betis disadari, rileks. Pergelangan kaki disadari, rileks. Telapak kaki disadari, rileks. Rasakan ke seluruh tubuh badan jasmani kita santai sekali, rileks sekali. Namun tetap waspada. Jangan sampai kita kehilangan senyuman agar tidak membuat tegang.
pada pikiran, pada kening kita, ada pada wajah dan hati kita. Nah, maka arahkan kembali perhatian penuh kesadaran Anda. Ubun-ubun disadari, rileks. Kepala disadari, rileks. Kening disadari, rileks. Alis disadari, rileks. Hidung disadari, rileks. Nah, kemudian setelah kita merasakan rileks, berikan perhatian pada napas kita. Boleh dengan menyadari ketika menarik napas, Anda membuat catatan, tenang, menghembuskan, damai. Jadi ini untuk membantu pikiran Anda agar tidak liar, tidak larut ke masa lalu atau terbuai dengan angan-angan, imajinasi tentang masa depan. Tetapi Anda hadir di sini dan saat ini dengan manis tersenyum, memperhatikan napas masuk dan keluar secara damai. Jadi membuat catatan dalam hati, ketika menarik napas tenang, mengembuskan napas damai. Atau bisa membuat juga dengan hitungan. Dari 1 ketika menarik napas 1, mengembuskan napas 2, sampai hitungan ke-8, kembali lagi pada proses hitungan. Tetapi ketika pikiran Anda sudah mulai tenang, damai, cukup memperhatikan napas itu dengan seksama. Sahabat paling dekat kita ketika bermeditasi adalah napas. Jadi terimalah napas itu dengan senyuman, berikan perhatian penuh kesadaran. Selamat berlatih, meditasi, kita lanjutkan. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah kita tidak punya kuasa terhadap suara-suara yang ada di sekeliling kita, tetapi tugas kita adalah memberikan perhatian penuh kesadaran dengan manis tersenyum, memperhatikan napas dengan penuh kesadaran. Jadi apapun bentuk suara-suara, biarkan terjadi begitu adanya. Tugas kita adalah mengenali, menyadari, memperhatikan napas kita, dan juga gejolak-gejolak batin kita. Di saat batin sudah mulai merasa tidak tenang, tidak damai, tarik napas lebih dalam, hembuskan secara perlahan, sebanyak 3 kali, kemudian bernapaslah secara normal kembali, dan berikan perhatian pada napas dengan manis tersenyum.
Mari secara perlahan merangkapkan tangan di depan dada. Dengan penuh kesungguhan hati, semoga saya bahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk bahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Bawana selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, setidaknya semoga lebih rileks ya. Atau ada yang sudah merasa rileks sampai ketiduran? Ya, gitu Pak David. Ya, Bante. Oke. Oke, terima kasih Bante untuk panduan meditasinya. Mungkin kita sekarang bertanya ke peserta ya Bante ya. Boleh. Pengalaman apa yang dirasakan selama kurang lebih 10 menit tadi Iya. kita bermeditasi. Mungkin dari peserta ada yang ingin cerita, sharing apa yang dirasakan selama panduan meditasi berlangsung? Kok ada yang mengganjal gitu, boleh ya. Kok merasa ragu-ragu? Boleh, Atau ayo. tiba-tiba muncul perasaan takut, Iya. gelisah, atau apa, atau bahkan muncul perasaan senang. Mungkin ada yang ingin sharing dari peserta? Sedikit? Oh, berarti sudah tenang ini ya. Udah mulai masuk arus cuci pada Bante ya. Iya. Ya, jadi itu latihan yang bisa Anda praktekkan sebelum tidur atau saat setelah bangun tidur. Jadi kenapa kok penting meditasi sebelum tidur? Itu adalah untuk memfilter segala macam bentuk yang masuk dalam pikiran kita ya. Karena kan interaksi sosial sehari-hari dari telinga masuk tuh, dari mata masuk, dari sentuhan masuk, dari panca indera ini sesuatu yang tidak kita filter dengan baik itu akan jadi sampah dalam pikiran kita. Maka butuh meditasi malam itu adalah untuk apa? Menetralisir hal-hal yang negatif tersebut agar yang masuk adalah hal-hal yang positif. Lalu kenapa meditasi penting adalah setelah bangun tidur adalah di saat itulah pikiran kita sedang fresh-freshnya. Belum terjadi kontak ya. Nah, sehingga kita akan lebih mudah fokus juga. Belum terkontaminasi sama planning-planning ya Iya, Bante ya. benar. Dan bahkan ketika bermeditasi di pagi hari pun Anda akan bisa mendengarkan intuisi Anda, ya. Kata handi Anda yang jujur sekali. Itu kan juga membantu untuk memperbaiki kehidupan kita. Begitu teman-teman ya. Sekarang kita buka sesi pertanyaan dari peserta. Mungkin 2-3 pertanyaan yang masih dibingungkan. Boleh? Atau sebagai pertanyaan pemancing dulu ya Bante ya, biar diskusinya lebih hangat. Sebenarnya dalam, tadi di slide Bante juga sempat dituliskan tentang 4 kualitas luhur ya Oh Bante ya, iya. Brahma Wihara. Metta, Karuna, Mudita, UPK. Ya, kayak ada di slide-nya. Ya, Mana nih? mungkin bisa ditampilkan ya dari teman-teman panitia di atas. Nah, di sini Nah, Metta, Karuna, Mudita, UPK. Apa sih sebenarnya Bante? Tadi kita mungkin sempat banyak bahas Metta dan Karuna, iya. Mudita dan UPK dalam praktik meditasi dan bagaimana ketika kita mengembangkan itu kita wujud nyatanya bagaimana Bante? Iya, sebenarnya mudita ini adalah satu bentuk rasa empati. Jadi kalau teman-teman semakin belajar akan semakin sadar. Kalau kita lihat kesuksesan orang lain itu jadikan motivasi diri, alih-alih kita iri hati. Jadi itu mudita. Jadi kita tergerak, tergerak emosional kita, tergerak untuk ingin membantu orang lain tatkala kesusahan. Nah maka kenapa kita di dalam Buddhis kan ada puasanya juga, atas sila. Jadi di sila keenam itu kan kita berlatih untuk tidak makan setelah tengah hari. Tujuannya agar apa? Kita ternyata menahan lapar itu nggak mudah loh. Ya, betul. Banyak gangguannya Bante ya. Nah, karena kita mengalami, kita akan lebih mudah mengerti. Orang yang sudah mengalami akan lebih mudah mengerti teman-teman. Oh ternyata menahan lapar itu tidak mudah. Nah maka tatkala teman-teman nanti bertemu orang di jalan begitu, mereka yang susah terhadap makanan minuman, tidak butuh alasan lagi. Anda akan terdorong untuk melakukan hal bajik. Nah maka kan dalam Abhidhamma dikatakan kebajikan itu muncul ada dorongan dan tanpa dorongan kan. Betul. Nah nanti akan muncul tanpa dorongan karena dia murni, pure dari dalam diri kita, tergerak. Karena kita sudah mengalami, aduh saya atas sila kok tidak mudah ya menahan rasa lapar ya, menahan makanan berat. Nah, begitu Anda ketemu mereka yang di jalan itu yang tidak beruntung, kita akan tergugah. Nah, maka dalam meditasi itu rasa empati akan muncul lebih lebih subur dalam artian karena kita mengalami sendiri, karena kita tahu rasanya. Orang yang pernah mengalami kan lebih mudah mengerti toh.
Nah lalu UPK bagaimana? Itulah ketenangan seimbangan batin kita. Yang namanya hidup teman-teman, kita dihadapkan 8 kondisi dunia. Untung, rugi ya. Terkenal, tercela. Kemudian apa? Betul, rugi, bahagia, tidak bahagia. Kemudian mendapatkan pujian atau celaan. Jadi kita selalu berharap 4 kondisi yang membahagiakan ya. Tetapi kalau dihadapkan dengan kondisi tidak membahagiakan, seringkali kita menyalahkan keadaan. Ah, gara-gara dia saya menderita nih. Aduh, gara-gara David saya ini nggak dapat nilai baik misalnya gitu kan. Nah, alih-alih kita menyalahkan orang lain teman-teman, kita akan mengintrospeksi diri, apa yang salah dengan diri saya? Itulah teman-teman, belajar di sekolah mulai dari TK, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, itu pendidikan intelektual. Tetapi Anda harus menyimbangi dengan spiritual. Sebab tatkala Anda punya spiritual, Anda punya batin seimbang. Saya lulus dari universitas terkenal, kok cari kerjaan gak mudah? Anda akan dapat kritikan dari sosial. Wah, padahal kuliah lulusan universitas terkenal kok gak cari kerja segala macam. Tidak mudah loh kan? Menghadapi kritik-kritik sosial itu. Tapi karena Anda punya bekal spiritual, ketenangan seimbangan batin Anda dapat. Oh, praktekkan dikotomi kendali teman-teman. Segala bentuk penilaian, cara pandang orang kepada kita, itu di luar kendali kita. Tapi kita semua punya kendali terhadap apa? Cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita merespon keadaan itu. Maka bahagia tidak bahagianya kita itu tergantung cara kita menyikapi loh. Justru itu yang lebih penting ya Bante ya. Iya, jadi pendidikan intelektual good, bagus, tetapi barengi dengan spiritual. Sebab kalau Anda dihadapkan dengan kehidupan sosial, Anda tidak mudah apa? Tidak mudah menyerah, pasrah. Nah maka ini bahayanya. Ko David, di dalam Kodana Sutta namanya. Sutta bagian kelompok 7, Sutta ke-64 tentang kemarahan. Ternyata puncak dari kemarahan itu apa? Orang bisa bundir loh. Karena apa? Tekanan sosial, belum pendidikan, sosial, keluarga, masuk terus dalam batin kita. Kita nggak mampu piawai mengendalikan emosional kita, bisa terjadi hal tersebut. Maka tidak heran kenapa ada yang, maaf kata ya, ada yang minum racun, ada yang menggunakan tali. Bahkan dikatakan orang mengambil senjata tajam, kemudian mengambil tali, kemudian meminum racun, bahkan loncat dari jurang. Itu karena seseorang tidak mampu bagaimana mengenali emosionalnya, bagaimana mengelola emosinya dengan baik. Tapi bersyukur kalau kita kenal meditasi, Anda kenal itu. Seni mengenali pikiran, seni mengelola emosional Anda. Jadi tatkala kita mampu mengenal emosional kita, maka itu akan sangat membantu bagaimana cara kita menjalani kehidupan dengan baik. Maka tadi yang meta karuna mudita UPK, meta karuna ini bisa menjadi objek meditasi kita, itu hal demikian juga. Dan juga UPK ini ketika Anda mendapat godaan tadi, suara-suara ini di luar kendali Anda loh. Bisa tidak tenang? Oh ternyata cara menenangkan bagaimana? Fokus terhadap napas tadi. Ya, jadi jangan kehilangan senyuman ketika bermeditasi. Tujuannya apa? Relax. Meditasi kan harusnya happy, fun loh. Kendati pun nanti ada kesemutan, tegang-tegang, bisa tidak mengatakan welcome duka, ya. Anda belajar dari rasa sakit yang muncul. Jadi UPK itu Anda bisa tenang seimbang, tidak benci dengan rasa sakitnya. Kalau iya, jadi meditasi itu Anda bersahabat dengan tilakana, anicca dukkha anatta, dekat sekali. Tidak hanya sebatas teori loh, tapi dekat dengan tubuh kita sendiri. Jadi perasaan kan berubah-berubah, anicca. Kaki kesemutan, ya duka, atau Anda menolak. Tapi apakah benar ini diriku, apakah ini milikku? Ya konsep anatta yang terjadi. Perintah dong tadi, sebelum meditasi, mata kamu jangan mengantuk, oh kaki kamu jangan kesemutan, bisa? Tidak ya, ternyata itu di luar kendali kita. Maka konsep anicca dukkha anatta itu Anda bisa pelajari ketika meditasi itu juga. Itulah yang harus kita latih terus menerus ya Bante. Benar. Dan itu akan memperoleh kebijaksanaan yang disebut dengan bawana maya panya. Kebijaksanaan yang muncul dari praktek meditasi. Dan itu lebih tinggi pemahamannya dibanding kita hanya sekedar mendengar atau merenungkan dari apa yang kita pelajari. Dan kebijaksanaan yang kita dapat dari meditasi itu yang akan membantu kita menjawab segala sesuatu fenomena dalam hidup ya Bante. Benar, karena cara pandang kita menerima, kemudian bersikap, itu terbentuk dari pengalaman kita bersentuhan langsung. Iya, betul. Luar biasa jawaban dari Bante. Beri tepuk tangan dong buat Bante Karunasilo.
Ya, kalau berbicara kasih sayang sebenarnya lebih mudah tuh seperti kasih sayang seorang ibu sih. Karena kalau tidak salah bulan ini peringatan apa teman-teman? Hari Hari Ibu Ibu Internasional Internasional. ya. Ya. Nah, jadi belas kasih sayang itu seperti kasih sayang seorang tua kepada kita. Tapi ada tidak di antara teman-teman, saya pulang tapi tidak menemukan rumah, saya pulang ke rumah tapi tidak menemukan rumah. Hah? Ada nggak? Yakin Anda pulang ke rumah benar-benar menemukan rumah? Ada loh, terkadang kita pulang kok tidak dapat perhatian, tidak dapat kasih sayang. Kapan terakhir kali Anda ditanya oleh orang tuanya, gimana kuliahnya hari ini? Ada begitu? Ya, jadi penting. Jadi Anda kan nanti jadi calon bapak, calon ibu ya. Wariskanlah belas kasih ini untuk generasi selanjutnya. Caranya bagaimana? Berikan perhatian. Dalam artian ketika Anda di rumah, coba ya. Jadi kalaupun Anda tidak dapat misalnya kurang dari orang tua, Anda yang berikan perhatian kepada orang tua. Jangan selalu pas minta transferan lewat WA ya. Kalau pulang ke rumah sapa dong papanya ya. Sapa dong mamanya. Nah jadi ya orang tua yang baik, orang tua yang tulus dia akan memberikan kasih sayangnya. Maka seburuk-buruknya seorang anak, Ko David, bagaimana pandangan sosial menilai dia, orang tua akan selalu welcome. Setuju, betul Bante. Disitulah tempat mereka untuk berpulang. Dalam artian berpulang untuk menemukan kedamaian ya. Jadi dia masih bisa diterima, masih dibimbing dengan baik. Nah maka dengan kita mengerti bagaimana bentuk kasih sayang orang tua, teman-teman yang merantau ini pun harus fighting ya. Kuliah-kuliah yang benar ya. Lulus dengan nilai cum laude. Sehingga itu bisa membahagiakan orang tuanya. Nah sehingga ini pun sebenarnya kita sudah siapkan lagu nih. Ini bisa kita putar di akhir bisa, sesi. jadi nanti teman-teman bisa nyanyikan bersama. Ini lirik lagu Buddhis tentang ibu. Jadi ini ya untuk mengenang Bante Silagutu juga. Beliau salah satu biku Sangga Theravada Indonesia yang beberapa tahun lalu yang sudah pergi meninggalkan kita ya. Jadi beliau sempat juga membuatkan satu lirik lagu yang indah sekali. Perihal tentang ibu. Jadi bagaimana seorang ibu tuh selalu mampu memaafkan kita. Sebagaimanapun bentuk kesalahan kita, seorang ibu tuh memiliki kasih sayang yang benar-benar tulus. Nah, maka nanti siapa yang punya suara emas ini, boleh kita kasih mic ya untuk bantu untuk menyanyikan lagunya ya. Sebelum kita masuk ke lagu Bante, ini menarik tadi yang Bante sampaikan. Perhatian ibu atau orang tua secara umum kepada anaknya ya Bante. Iya. Karena yang menjadi pertanyaan mungkin ada yang bertanya seperti ini. Nah, kenapa ketika tadi Bante tanya apakah sudah makan, bagaimana kuliahnya, itu kan sebagai bentuk wujud Attention, perhatian, iya. atensi orang tua terhadap kita. Tetapi mungkin ya, karena ego kita atau mungkin kita pulang dengan emosi atau udah pikiran butek nah ya gitu ya Bante, kan sering Bante. Iya. Ketika orang tua bertanya itu, malah pandangan salah muncul. Oh, apa sih kok kepo atau kok mau ngurusi aku gitu loh. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu dan bagaimana mengubah pandangan itu menjadi pandangan yang benar, Bante? Iya, karena kan Anda mesti kerja ya dengan sosial kan. Makanya saya katakan tadi, kenapa meditasi penting untuk menetralisir pikiran tadi. Karena itu kan ruwet sekali masuk pikiran. Orang tua yang baik kan menyapa Anda, bagaimana kerja hari ini. Tapi karena pikiran Anda yang sedang tidak stabil, itu yang membuat Anda merespon dengan negatif. Maka sebelum masuk ke rumah, tarik napas dulu lebih dalam ya. Hembuskan pelan-pelan, itu untuk menetralisir. Jadi untuk menyeimbangkan Menekan ya emosional Bante kita. ya. Iya, sehingga ketika kita bertemu dengan orang tua, kita masih bisa manis tersenyum loh. Bukan dengan muka Bukan. raut yang bulat ya Iya. Bante ya. Maka saya selalu katakan teman-teman ini, apakah seiring bertambahnya usia, beban pekerjaan kok semakin lupa cara kita tersenyum ya? Iya kan? Apakah karena beban dari kantor, pekerjaan di kantor jangan bawa ke rumah, dalam artian pikiran kita dibebani itu. Melekat ke pikiran Iya, itu. nah maka caranya bagaimana? Dekat sekali teman-teman. Tidak ada cara lain untuk menetralisir atau untuk membuat stabil emosional kita itu napas. Sadari napas sebelum masuk ke rumah, hembuskan pelan-pelan. Kan lebih rileks kita. Jadi begitu ketemu orang tua pun kita menghadapi dengan rileks, tidak dengan ketegangan, tidak dengan kekakuan. Begitu Kak David ya. Justru dengan seperti itu kita bisa merasakan cinta orang tua lebih nyata Bante ya. Benar. Ya. Oke. Jadi belajar untuk bersahabat dengan napasnya ya. Siapa yang belum bersahabat dengan napasnya? Kenalan dulu dengan napasnya. Jadi kenalan dulu, bersahabat dengan napasnya. Keniscayaan, hidup Anda akan balance, santai, damai, happy. Jadi menghadapi segala sesuatu ya dengan tenang. Ya jadi ini kan hiburan untuk pengetahuan Anda. Anda juga butuh hiburan psikologis ya. Jadi dengan lagu ini paling tidak Anda bisa sedikit lebih
Relax. Relax ya. Mungkin dari teman-teman di atas bisa bantu diputarkan lagunya. Ya, mereka. Ya, bagus. Ayo, Leslie, nyanyi. Kaulah anugerah istimewa, berkorban jiwa raga demi anakmu. Kaulah permata hatiku, tulus ikhlas menerima kekuranganku. Tiada ku dengar sekata keluhan, tiada ku lihat kemarahan di wajahmu. Sekali ku melakukan kesalahan, beribu kali ibu memaafkanku. Tiada sekali kau mengharapkan balasan. Seumur hidupmu, setulus hatimu menyayangiku. Kaulah anugerah istimewa, berkorban jiwa raga demi anakmu. Kaulah permata hatiku, tulus ikhlas menerima kekuranganku. Tiada ku dengar sekata keluhan, tiada ku lihat kemarahan di wajahmu. Sekali ku melakukan kesalahan, beribu kali ibu memaafkanku. Tiada sekali kau mengharapkan balasan. Seumur hidupmu, setulus hatimu. Sekali ku melakukan kesalahan, beribu kali ibu memaafkanku. Tiada sekali kau mengharapkan balasan. Seumur hidupmu, setulus hatimu menyayangiku. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, jadi siapa nih yang masih marah-marahan dengan mamanya? Ya, kan nanti kalau tidak salah tanggal 11 Mei loh. Peringatan hari apa? Hari Ibu Internasional. Jadi nanti belajar. Kontak mamanya ya. Kasih ucapan selamat. Nah, maka kita belajarlah kasih sayang nyata ketika kita sudah dipenuhi dengan cinta, teman-teman. Ketika kita dipenuhi oleh belas kasih, maka kita akan mampu mewariskan belas kasih itu kepada generasi penerus kita. Maka teman-teman yang hadir di saat ini dengan ketulusan hati, bergabung di event ini, itu bentuk cinta, itu bentuk kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Anda mengenalkan apa sih nilai-nilai Buddhis itu, nah sehingga teman-teman yang lain pun bisa belajar, bisa mengetahui
terlebih juga dengan mengenalkan mindful itu apa. Oh, seni mengenali pikiran, bagaimana menumbuh kembangkan cinta dan belas kasih dalam tindakan yang nyata. Ya, semoga kita semua selalu semangat ya dalam latihan. Kenali diri Anda, penuhi diri Anda dengan cinta, penuhi diri Anda dengan belas kasih, sehingga tidak banyak tuntutan, keinginan, ingin selalu dimengerti, ingin selalu dipahami, tapi belajarlah untuk apa? Mengerti, memahami orang lain. Itulah wujud cinta yang sebenarnya. Terima kasih. Oke, baik. Demikianlah closing statement dari Bante Karunasilo. Tadi termasuk juga sebagai kesimpulan apa yang beliau sampaikan hari ini sudah dirangkum dengan luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bante Karunasilo. Baik, terima kasih banyak Bante Karunasilo atas waktu dan bimbingannya. Demikian acara workshop meditasi dengan Bante Karunasilo. Jangan lupakan rangkaian acara kita dari besok ada serangkaian acara yang tidak kalah menariknya juga untuk bisa diikuti, dan sekali lagi untuk semua acara yang kami adakan di Vesak Festival ini terbuka untuk umum dan tidak terbatas hanya untuk agama Buddha. Jadi silakan datang, lihat dan ikuti experience-nya di Vesak Festival 2025. Saya David Nugraha sebagai moderator, izin undur diri dan terima kasih.